Oke teman-teman, kita bakal lanjut. Ini adalah video part 2 dari video materi review, materi script Unity. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai material dan juga beberapa komponen seperti komponen rigid body dan collider. Terus juga kita udah bahas sedikit tentang gimana caranya bikin script dan juga struktur dari script itu sendiri. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bahwa struktur dari script ini pertama bakal dibuatin sebuah kelas yang bernama sama dengan nama filenya, nama file scriptnya ya. Ini harus sama, nggak boleh beda. Dan kelasnya itu dia bakal menjadi turunan dari kelas mono behavior. Nah, dimana kelas mono behavior ini adalah kelas dasar yang menyediakan fungsi-fungsi dasar. Contohnya seperti fungsi start dan juga fungsi update. Jadi karena kelas coba ini merupakan kelas turunan dari mono behavior, maka kelas coba ini bisa menggunakan fungsi start dan juga fungsi update. Itu ya teman-teman. Oke, kita mulai. Jadi di dalam kelasnya sama seperti bahasa pemrograman yang lain, kita bisa membuat sebuah properti. Properti itu adalah variabel yang berada di dalam sebuah kelas ya, disebutnya properti. Dan juga ada method. Method itu adalah fungsi yang ada di dalam sebuah kelas. Nah, untuk membuat properti itu sebenarnya sama aja kayak di bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi untuk membuat properti kita kasih tahu dulu hak aksesnya, apakah public atau private atau protected. Nah, biasanya kalau properti itu atau variabel di dalam kelas itu hak aksesnya adalah private. Begini. Terus setelah hak aksesnya, teman-teman tuliskan tipe datanya. Misalnya di sini saya tulis tipe datanya adalah integer. Lalu setelah tipe datanya teman-teman tulis, kemudian teman-teman tulis nama propertinya atau nama variabelnya. Di sini misalnya saya kasih nama angka. Kayak gini. Oke. Nah, kurang lebih sama ya, teman-teman, kayak di bahasa pemrograman yang lain, cara membuat propertinya seperti ini. Nah, selain integer juga ada beberapa tipe data lain kurang lebih sama. Misalnya di sini ada tipe data float untuk angka koma gitu ya. Terus juga ada boolean. Di sini booleannya itu bool gitu ya. Untuk true or false nilainya. Lalu juga ada string untuk teks. Oke. Jadi kurang lebih tipe datanya sama. Mungkin nanti ada tipe data tambahan, tapi akan kita bahas di belakangan ya. Kita sekarang bahas yang ke tipe data yang ada di bahasa pemrograman lain dulu. Nah, untuk tipe data yang ada di Unity yang baru gitu ya, nanti kita akan bahas belakangan. Nah, oke teman-teman, di sini ada fungsi start dan juga ada fungsi update. Bedanya di sini kalau fungsi start itu dia akan dijalankan sekali di awal ketika video gamenya dijalankan. Nah, sedangkan void update ini, fungsi update ini akan dijalankan sesuai dengan namanya. Jadi dia akan dijalankan berulang-ulang setiap framenya. Tuh, jadi kalau start ini bakal dijalankan sekali. Nah, sedangkan void update ini dijalankan berulang-ulang. Oke. Nah, jadi di sini saya bakal buat sebuah baris kode di start ya. Di sini saya akan buat debug.log gini. Nah,
Nah, debug.log itu apa? Jadi debug.log ini adalah sebuah baris kode yang memerintahkan untuk membuat log di game kita ketika gamenya dijalankan. Nah, teman-teman kalau masih ingat di pertemuan pertama Unity ketika pengenalan layout, teman-teman udah belajar mengenai apa itu log. Jadi kalau kita ke Unity-nya, teman-teman bisa lihat di bawah sini, di window yang bawah sini, ini ada tab konsol. Kalau kita klik tab konsolnya, nah waktu itu saya bilang bahwa di konsol ini dia akan menampilkan semua log, baik itu log error, log warning, atau log yang kita buat. Nah, nanti karena di sini debug.log ini fungsinya untuk membuat log dan akan dibuat ketika gamenya dijalankan. Jadi ketika gamenya dijalankan, nanti log yang kita buat di debug.log itu akan muncul di bagian sini, di window konsol. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini di dalam parameternya, saya tulis misalnya tes gitu ya, terus saya save. Nah, kalau kita run gamenya, nah ini masih belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena kita belum memasukkan skripnya ke dalam video game kita. Kita baru buat skrip di asset dan belum memasukkannya ke video game. Nah, gimana caranya memasukkan skrip ke dalam video game? Di video part 1 kemarin saya sudah menjelaskan bahwa skrip itu adalah sebuah komponen dari suatu game object. Jadi skrip ini adalah sebuah komponen, bukan game object ya, kalau kita masukkan ke dalam video game kita. Nah, karena skrip ini bukan game object, jadi kalau kita masukin ke sini, nih ya teman-teman lihat, dia nggak mau, dia nggak bisa. Atau kita masukin ke hierarki, dia juga nggak bisa. Karena skrip ini bukan game object, tapi skrip ini komponen. Nah, karena skrip ini komponen, kita bisa tambahkan skrip ini supaya dia bisa masuk ke dalam game kita ya. Jadi skrip ini bisa kita jadikan komponen dari salah satu game object yang ada di video game kita. Nah, contohnya kita misalnya mau masukin skrip ini menjadi komponen dari kubus misalnya ya. Nah, kubus ini atau cube untuk kita tambahkan komponennya ada berbagai cara. Yang pertama, teman-teman bisa tarik skrip cobanya dari aset ke objek kubus di hierarki ya. Atau teman-teman juga bisa ke scene, ke objek kubusnya. Atau teman-teman bisa pilih cube dulu kayak gini, terus teman-teman masukin ke inspektornya gitu ya. Nah, ini kalau kita lepas tuh, dia skrip cobanya sekarang sudah ditambahkan jadi komponen dari objek kubus gitu. Nah, sekarang karena skrip coba ini sudah menjadi salah satu komponen dari salah satu objek yang ada di video game kita, yaitu kubus. Nah, maka ketika kita jalankan gamenya, maka skripnya akan dijalankan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada muncul satu log baru, yaitu tes, isi lognya. Nah, di mana tes ini atau isi log tes ini kita buat di dalam skrip coba tadi ya, yang kita jadikan komponen dari objek kubus. Nah, di mana lognya itu isinya nilainya adalah string test. Nah, ini muncul di window console ya. Karena window console ini memunculkan semua log, baik itu log warning, yang ini ya warning, ini ada log error, dan juga ada log yang kita buat gitu. Nah, untuk lognya ini bisa apapun isinya, bisa string kayak gini, bisa angka, atau bisa kita masukkan variabel yang sudah kita buat. Nah, misalnya di sini kita udah bikin angka sama dengan 1 misalnya. Nah, di sini kita bisa keluarin angkanya gitu menjadi log. Saya save.
terus saya coba run lagi. Ini kita clear dulu. Nah, ini untuk membersihkan konsol, itu klik clear. Nah, ini bersih. Terus kita run. Nah, sekarang muncul angka 1. Kalau tadi kan tes ya, karena kita isikan debug.log-nya dengan tes parameternya. Nah, sekarang dia muncul 1 karena yang kita masukkan adalah variabel angka. Nah, variabel angka ini karena bernilai 1 ya, kita masukin 1 ketika deklarasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini munculnya di lognya juga 1. Gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya mengenai debug.log. Jadi debug.log itu fungsinya untuk membuat log, nanti akan dimunculkan di konsol. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, karena start ini dijalankan sekali ketika di awal gamenya dijalankan, maka di sini munculnya cuma 1 kali. Gitu. Nah, ini coba kita clear lagi. Terus, nah ini kita coba pindahin ya debug.log-nya dari start ke update. Ini saya save. Kalau kita jalankan si gamenya, nah teman-teman bisa lihat angka satunya atau log satunya ini dia terus dimunculkan. Kenapa? Karena seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa fungsi update ini dia akan terus-menerus dipanggil atau terus-menerus dijalankan setiap framenya selama gamenya masih berjalan. Nah, ini jadi bakal terus saja terus dipanggil. Setiap framenya dia bakal munculin log yang isinya 1 atau variabel dari angka ini. Gitu ya, paham ya? Jadi di sini ada fungsi start yang dijalankannya cuma sekali di awal, dan juga ada fungsi update. Oke teman-teman, jadi selanjutnya selain fungsi update sama fungsi start, itu terdapat juga fungsi-fungsi dasar lainnya ya. Nah, cuman sebelum ke sana, teman-teman, untuk variabel atau properties yang ada di suatu kelas, ini kayak yang angka koma, boolean, teks, ini kan kita bisa isiin nilai ya langsung di sini. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, variabel-variabel ini atau properti-properti ini bisa kita isi juga di dalam inspektor sini. Nah, jadi nanti nilai-nilainya bisa kita atur nih, kayak di sini nih, kayak ini kan position bisa kita atur ya. Nah, script yang kita buat juga variabelnya itu bisa kita atur di dalam inspektor gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa atur di inspektor, biar bisa kita munculin di inspektor variabel-variabelnya? Ini ada 2 cara teman-teman. Sebenarnya kan ini private ya, sebenarnya tinggal diganti jadi public. Nah, ini nanti bakal muncul di inspektor. Jadi karena angka ini sudah jadi public, hak aksesnya, nanti variabel angka ini bisa muncul di inspektor dan juga bisa kita atur-atur di inspektor. Nah, kayak gini. Ini kan angkanya muncul ya. Ini karena kita buat public. Nah, tapi kan sebelumnya saya pernah ngomong ya bahwa hak akses buat variabel atau properti dalam suatu kelas itu lebih baik private. Nah, jadi ada cara lain biar variabelnya itu bisa muncul di inspektor tanpa menggunakan hak akses public. Jadi ini kita balikin lagi ke private. Nah, cara untuk munculin di inspektor tanpa merubah hak aksesnya menjadi public yaitu dengan menggunakan serialize field. Kayak gini. Ini kalau kita save, sebelumnya kan kalau kita nggak pakai serialize field, kalau ini private, angkanya nggak akan muncul kan ya di Unity-nya. Ntar ini loading dulu. Nah, ini nggak muncul kan angkanya ya. Nah, tapi kalau kita pakai serialize field, kayak gini, kita save, kita lihat lagi ke Unity-nya. Nah, ini angkanya muncul ya. Ini artinya dengan menggunakan serialize field, variabel ini akan muncul di inspektor dan bisa kita atur-atur nilainya dari inspektor. Nah, ini kita coba serialize field semuanya.
ini yang float kita serialize field. Terus ini kita copy aja. Yang boolean juga kita serialize field. Terus yang string juga kita serialize field. Terus saya save, saya coba balik lagi ke Unity. Nah, nanti variabel-variabelnya bakal muncul di sini. Nah, ini ya. Jadi di sini variabel angka yaitu integer muncul di sini ya. Tadi karena kita serialize field yang integer, yang angka. Terus yang angka koma, yang float muncul juga di sini, bisa kita atur-atur karena tadi kita pakein serialize field. Boolean juga bentuknya kayak gini ketika dimunculin di inspektor. Terus ini juga ada teks. Ya. Kayak gitu caranya. Oke. Ya, jadi gitu ya caranya untuk munculin di inspektor sebuah variabel supaya bisa kita atur-atur di inspektor. Jadi nggak usah bolak-balik ke codingan untuk ngatur-ngatur nilainya, nilai awalnya. Nah, ini bisa pakai serialize field. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tadi saya mau bahas bahwa fungsi dasar di Unity itu bukan cuman fungsi start dan juga fungsi update aja. Ini kalau kita lihat ke dokumentasinya di Unity, fungsi-fungsi dasar itu ada, selain start sama update itu ada fix update, ada late update, terus nanti juga ada fungsi awake ya. Ada juga on GUI, on disable, on enable. Cuman yang akan kita bahas, ini nggak akan kita bahas semuanya. Yang akan kita bahas start, update, fix update, late update, sama awake. Oke. Kita akan tulis semua fungsinya di Unity. Di sini sudah ada fungsi start sama fungsi update. Di sini saya akan tambahin lagi fungsi awake. Oke. Fungsi tadi ada late update. Ya, ini ya. Untuk fix update nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk sekarang kita belajar dulu late update, update, start, sama awake. Oke. Nah, apa itu fungsi awake, fungsi start, fungsi update, dan fungsi late update? Tadi kita sudah belajar sedikit mengenai fungsi start dan fungsi update. Bedanya fungsi start itu dijalankan di awal sekali. Kalau fungsi update itu dijalankan berulang-ulang setiap framenya. Nah, sekarang apa itu fungsi awake dan fungsi late update? Oke. Jadi mengenai fungsi awake, fungsi update, start, sama late update kita akan bahas di sini. Jadi tadi kita udah belajar ya, script itu adalah komponen. Bisa kita sebut sebagai behavior komponen karena biasanya untuk membuat tindakan atau apa ya istilahnya ya, perilaku sebuah objek di dalam video game itu bisa kita buat logikanya pakai script. Atau biasa juga script juga disebut dengan custom komponen karena kita membuat komponen baru di sebuah game objek dengan menggunakan script ya atau codingan C#. Oke, itu mengenai script. Nah, di sini ada yang namanya script lifecycle. Ini mirip-mirip dengan pemrograman lainnya ya. Zaman sekarang kan pemrograman ada lifecycle-nya ya. Kayak contohnya di React tuh ya, ada lifecycle-nya juga. Kayak ada render, ada update dan lain-lain juga ya, sama di React biasanya. Terus di Android Studio juga ada yang namanya lifecycle juga. Nah, di sini juga di script Unity di C# itu ada yang namanya script lifecycle. Jadi siklus hidup dari si scriptnya. Nah, di sini ada urutan kapan dipanggil atau dijalankan fungsi-fungsi dasar tadi di dalam script Unity. Nah, jadi ketika scene-nya di load atau ketika game object yang punya script-nya itu diinstansiasi, itu dibuat di gamenya. Nah, fungsi yang pertama kali bakal dijalanin di script itu adalah fungsi awake. Itu yang pertama. Jadi, ketika scene-nya di load atau ketika game object di mana terdapat script tersebut sebagai komponen, yang pertama kali dijalankan adalah awake. Setelah awake selesai dijalankan, maka yang akan dijalankan selanjutnya adalah fungsi start.
Oke. Setelah fungsi start selesai dijalankan, jadi semua codingan di dalam fungsi start itu udah dijalankan, itu akan menjalankan fungsi update. Ya. Setelah fungsi update beres, nanti akan lanjut ke fungsi let update. Nah, fungsi update dan fungsi let update ini seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, fungsi update dan fungsi let update ini akan terus diulang setiap framenya sampai scene-nya itu di-unload, atau scene-nya itu udah keluar dari scene-nya, atau bisa jadi juga keluar dari gamenya, atau bisa jadi juga game object yang mengandung komponen script ini itu dihancurkan. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama dijalankan itu wake, terus start, terus update, terus let update. Let update ini lebih telat daripada update. Biasanya nanti dipakai buat kamera, karena pergerakan kamera itu lebih telat biasanya. Jadi kan kalau karakter itu biasanya nanti pergerakannya di-update, terus kameranya nanti biasanya di let update gitu. Jadi let update itu biasanya diisi dengan codingan-codingan yang akan dijalankan setelah update gitu. Nah, tapi update sama let update ini akan terus diulang, fungsinya akan terus dipanggil selama scene-nya ini belum di-unload atau game objeknya belum di-destroy. Gitu ya. Itu urutannya. Teman-teman, waktu praktikum saya udah nunjukin ya bukti kalau urutannya udah bener gitu ya. Teman-teman bisa di bug.log aja di masing-masing fungsinya ya, di fungsi awake, fungsi start, fungsi update, fungsi let update. Nanti teman-teman bisa lihat di lognya, bisa kelihatan tuh fungsi mana yang dijalanin dulu. Dan itu udah saya lakuin ya di praktikum kemarin, jadi kayaknya nggak perlu dibuktiin lagi di sini. Jadi saya nggak perlu buat lagi codingan untuk ngebuktiin urutannya. Oke, biar bisa mempersingkat waktu. Ya. Oke, jadi ini urutannya. Dari awake dulu, start, update, terus let update. Update sama let update bakal diulang terus sampai scene-nya di-unload atau keluar dari gamenya atau game objeknya di-destroy, gitu ya. Oke. Untuk mengetahui urutan ini sangat penting, teman-teman. Jadi ketika teman-teman belajar bahasa pemrograman, mengetahui life cycle dari bahasa pemrograman itu sangat penting sekali, karena nanti setelah kita mengetahui life cycle-nya, kita jadi lebih mudah, kita jadi lebih terbiasa, dan bisa mengetahui di mana teman-teman harus nyimpan codingannya. Apakah harus ada di awake, apakah harus ada di start, apakah harus ada di update, atau harus ada di let update, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau dijalankan di awal banget, itu berarti di awake. Kalau teman-teman pengen dijalankan setelah awake, berarti di start. Kalau teman-teman pengen dijalankan secara berulang, berarti teman-teman taruh codingannya di update. Tapi kalau teman-teman mau diulang tapi dia lebih telat daripada fungsi update atau dijalankan setelah fungsi update, berarti pakai yang let update, gitu ya. Jadi itu fungsinya kita untuk tahu life cycle dari script di Unity. Nah, oke, kita akan bahas dulu mengenai update, karena tadi saya udah sebut ya kalau fungsi update itu dijalankan setiap frame. Nah, mungkin teman-teman harus tahu dulu apa itu frame. Nah, frame ini materinya agak cukup padat ya, agak cukup padat dan juga agak cukup membingungkan. Jadi mudah-mudahan saya akan mencoba menjelaskannya detail mungkin dan juga sebaik mungkin. Mudah-mudahan bisa nyampe ke teman-teman. Kalau teman-teman nanti mungkin masih bingung, teman-teman bisa ulang-ulang videonya gitu ya sampai paham. Atau teman-teman juga bisa hubungin saya kalau misalnya masih nggak ngerti. Nanti bakal saya coba bantu ngejelasin dengan cara yang lebih baik lagi. Oke, mengenai frame, jadi tadi kan si update ini bakal diulang setiap frame ya. Nah, frame ini tuh ada di video dan juga ada di video games, gitu ya. Jadi kan kalau video, kalau teman-teman lihat tuh gambarnya bergerak ya. Video game juga sama sebenarnya, dia sama kayak video gitu, ada gambar terus gambarnya bergerak. Nah, dalam gambar bergerak itu ada satuan terkecilnya, yaitu gambar itu sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman, video itu tuh sebenarnya kumpulan gambar gitu yang ditampilkan secara cepat. Nah, karena kumpulan gambar itu ditampilkan secara cepat, maka gambarnya terlihat seperti bergerak gitu.
Jadi di film, di video game itu sebenarnya tuh terdiri dari kumpulan gambar yang ditampilkan gitu, dan ditampilkannya cepat, sangat cepat, sehingga gambarnya itu terlihat seakan-akan seperti bergerak. Padahal itu cuma gambar aja yang ditampilin secara cepat gitu, jadi kelihatannya kayak yang bergerak. Nah, kan kumpulan gambar ya, video atau video game itu kan terdiri dari kumpulan gambar. Nah, satu gambarnya itu disebut sebagai frame, teman-teman. Nah, ini ada contoh ilustrasinya ya, teman-teman, biar lebih jelas. Tadi kan saya sebut di film, di video, atau di video game itu kan sebenarnya terdiri dari gambar-gambar yang dimunculkan secara cepat sehingga terlihat seakan-akan seperti bergerak. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman. Ini adalah contoh film SpongeBob. Jadi di sini ada adegan ketika SpongeBob itu mendekati Patrick yang sedang tertusuk duri. Nah, jadi ini sebenarnya kumpulan gambar ya, teman-teman. Ini saya pecah misalnya jadi 4 frame. Ketika di frame pertama, frame itu kan tadi ya, satu gambarnya disebut frame ya. Nah, jadi frame yang pertama itu SpongeBob-nya lagi muncul di frame-nya tuh, lagi masuk ke frame-nya. Terus yang kedua dia berjalan semakin dekat ke Patrick. Yang ketiga dia semakin dekat juga ke Patrick. Terus yang keempat SpongeBob-nya sampai di tujuan dan diam. Gitu ya. Nah, ketika di videonya kan kelihatannya tuh seperti bergerak ya, SpongeBob-nya berjalan dari luar masuk ke dalam menuju ke Patrick gitu ya. Nah, kalau dipecah jadi gambar gini gitu, jadi terdiri dari gambar-gambar gitu. Ada gambar SpongeBob lagi masuk ke dalam frame-nya, terus ada gambar SpongeBob mendekati Patrick, ada gambar SpongeBob semakin dekat lagi dengan Patrick, terus ada gambar SpongeBob-nya sampai ke Patrick gitu. Ya, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Jadi video itu terdiri dari kumpulan gambar. Nah, ini contoh pecahan gambar-gambarnya. Nah, satu pecahan gambarnya itu disebut dengan frame gitu ya. Nah, ada satuan kecepatan, teman-teman. Kecepatan dalam menampilkan gambar ke layar ya. Nah, kecepatan menampilkan gambar atau kecepatan menampilkan frame itu biasa disebut juga dengan FPS. Yang ini ya, teman-teman. FPS. Jadi, FPS ini singkatan dari frame per second atau frame setiap detik. Artinya ada berapa frame yang ditampilkan setiap detiknya. Nah, misalnya di sini kalau 1 detik itu ada 4 frame yang ditampilkan sekaligus, itu berarti 4 FPS. Nah, semakin tinggi FPS, maka akan semakin lancar videonya, karena kan geraknya juga akan semakin cepat ya gambarnya, jadi gambarnya akan semakin terlihat lancar. Nah, sedangkan semakin kecil FPS-nya, maka gambarnya akan semakin terlihat kaku pergerakannya, karena gambar yang ditampilkannya juga sedikit gitu setiap detiknya gitu ya. Nah, FPS ini kalau teman-teman penasaran, setiap komputer beda-beda ya kemampuannya. Mungkin ada yang ketika main games, ada yang kemampuan FPS-nya itu cuma di 30 FPS, ada juga yang kemampuannya 60 FPS, ada juga yang kemampuannya lebih dari itu. Jadi beda-beda ya setiap komputer ya, tergantung dari speknya, VGA dan juga CPU-nya gitu ya. Jadi itu mengenai FPS. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi nih teman-teman. Jadi kan tadi itu fungsi update itu akan diulang dan akan dipanggil setiap frame ya fungsinya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman komputernya lagi ngejalanin video game dari Unity dan FPS-nya itu adalah 4 ya, jadi ada 4 frame yang dimunculin tiap detik, berarti dalam 1 detik teman-teman akan munculin 4 kali update, ya kan? Ya dong, karena fungsi update-nya kan dijalanin setiap frame ya, dan di sini ada 4 frame setiap detik, berarti dalam 1 detik akan muncul juga 4 update gitu ya. Nah, untuk mempraktikkan atau mencoba fungsi update itu biar teman-teman paham ya, dipanggil setiap frame itu maksudnya kayak gimana. Nah, jadi saya bakal coba praktekkan teman-teman. Saya bakal bikin timer. Jadi saya bakal munculin log.
lognya itu timer. Jadi mulai dari 0, nanti setiap detik dia nambah 1. Gitu ya. Nah, ini bakal saya langsung praktikan aja di codingannya. Nah, logikanya teman-teman, wait sebentar, ini saya hapus dulu ya fungsi late update-nya, fungsi awake-nya, karena ini kita nggak butuh. Oke. Terus variabel-variabelnya juga bakal saya hapus dulu. Nah, logikanya, caranya nih teman-teman, wait, sorry. Oke. Ini kenapa error ya? Oh ya, ini angkanya. Ini hapus dulu aja deh. Oke. Nah, logikanya untuk bikin timer, pertama kan pasti kita bikin variabel dulu dong, ya kan? Variabel buat timernya. Variabelnya saya akan buat float ya. Atau kalau teman-teman bingung kenapa float, saya coba integer dulu aja ya. Saya akan coba buat variabelnya tipe datanya integer. Oke, jangan lupa sebelum integer ini tulis dulu hak aksesnya. Biasanya hak aksesnya itu kalau properties atau apa namanya, variabel di dalam kelas itu harus private. Bagusnya itu private. Nah, terus tipe datanya integer, terus nama variabelnya saya buat timer gini ya. Oke. Di fungsi startnya, karena kita timernya mulai dari 0, nah kita masukin nilai timernya sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika dia jalan si scriptnya atau si gamenya, terus si scriptnya dia bakal ngejalanin fungsi start dulu kan, terus dia ngisi timernya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kan ini saya mau buat timernya itu mulai dari 0 ya. Jadi kita awalnya harus masukin dulu nilai 0 gitu kan logikanya. Nah, terus karena si timer ini mau ditambahin setiap detik, ditambah 1 gitu ya setiap detik, kan timer nambah 1 setiap detiknya ya. Nah, itu kan kalau nambah 1 setiap detik berarti dia nambah satunya itu diulang-ulang kan ya. Nah, tadi kan kita udah belajar ya, kalau diulang-ulang, fungsi yang dipanggilnya berulang-ulang itu adalah fungsi update. Nah, jadi kita masukin codingannya di dalam fungsi update gitu ya. Jadi di sini timer sama dengan timer ditambah 1 gitu kan ya. Jadi si timernya dia ditambah 1, terus dia diulang-ulang gitu ya, supaya dia setiap detiknya nambah 1 gitu. Nah, biar dia muncul di log, kita tinggal munculin aja debug.log gitu ya. Nilainya kita isiin timer karena kita mau munculin timer di lognya gitu. Ini saya save, kita coba di Unity-nya. Nah, nanti dia bakal muncul kan harusnya timernya di sini ya. Nah, ini saya coba play ya, teman-teman coba perhatiin. Kalau saya play, nah di sini teman-teman bisa lihat, ini saya langsung matiin lagi ya supaya kelihatan. Nah, tadi tuh baru 1 detik teman-teman, di sini nilainya udah 56 gitu ya. Nah, sedangkan tadi kita maunya setiap detik nambah 1. Nah, sedangkan ini tadi baru sedetik atau bahkan belum 1 detik dia nambahnya udah 56. Nah, kenapa kayak gini? Kenapa dia nambahnya langsung 56, nggak nambah 1 detiknya? Ini karena tadi ya, karena si fungsi update ini dia bakal diulangnya itu setiap frame, bukan setiap detik. Jadi kalau FPS saya 56, ya berarti setiap detiknya, 1 detiknya dia nambah 56, bukan nambah 1. Jadi karena FPS-nya 56, misalkan gitu ya. Jadi karena kalau FPS kan berarti kalau 56 FPS gitu ya, berarti kan ada 56 frame ya yang ditampilin dalam 1 detik ya. Nah, tadi kan fungsi update itu bakal dijalanin setiap frame ya. Berarti kalau ada 56 frame dalam 1 detik, berarti fungsi update-nya juga akan dijalankan sebanyak 56 kali dalam 1 detik. Nah, tadi dalam 1 detik berarti dia nambahin
1 sebanyak 56 ya, jadi nilai timernya juga sama dengan 56 ya, kalau si timernya ditambah 1 sebanyak 56 dalam 1 detik ya, berarti dalam 1 detik dia nilainya jadi 56 gitu, bukan 1. Atau gini deh, biar lebih gampangnya mungkin saya tunjukin ilustrasinya. Oke, biar teman-temannya bisa lebih paham, saya bakal coba gambarin pakai ilustrasi. Nah, jadi misalnya di sini ada 4 fps ya. Tadi kan ada 56 fps ya, dan dalam 1 detik hasilnya malah 56 gitu ya. Nah, ini saya bakal coba pakai 4 fps yang lebih kecil biar ilustrasinya atau saya ngejelasinnya lebih gampang. Nah, kalau ada 4 fps kan berarti ada 4 frame ya dalam 1 detik. Jadi ketika di frame keempat itu waktunya udah 1 detik. Nah, kalau 56 berarti ada 56 gambar, dan di ke-56 waktunya 1 detik gitu ya. Ini kita coba pakai yang lebih kecil dulu, kita pakai yang 4, berarti ada 4 gambar, dan di gambar keempat itu 1 detik gitu. Nah, karena di sini ada 4 fps, berarti si fungsi update-nya itu dalam 1 detik bakal dipanggil 4 kali juga kan ya. Karena kan si update-nya bakal dipanggil setiap frame, dan 1 frame-nya itu ada 1 detiknya itu ada 4 frame ya. Jadi si fungsi update-nya juga bakal dipanggil 4 kali dalam 1 detik. Gitu ya, mudah-mudahan paham. Terus nah, kenapa tadi nilainya 56, dan kalau di 4 fps berarti nanti nilainya jadi 4? Kenapa? Padahal kan kita pengennya 1 ya di sini ya. Tapi kenapa di sini jadi 4? Atau tadi kalau 56 fps kenapa jadi 56? Nah, karena kan di setiap fungsi update-nya itu tadi kita nambahin timernya 1 ya. Nah, di sini kan ada 4 frame ya, berarti 4 kali dipanggil update-nya, berarti bakal ada 4 kali penjumlahan timer dengan 1. Nah, jadi di sini ini misalnya fungsi update yang pertama dipanggil, dia ditambahin 1 timernya jadi 1. Tadi kan 0 ya, 0 ditambah 1 jadi 1. Nah, di sini di frame yang kedua timernya ditambah 1 lagi jadi 2. Di frame yang ketiga timernya ditambah 1 lagi jadi 3. Di frame yang keempat ini pas 1 detik karena 4 fps, timernya ditambah 1 lagi jadi 4 di sini hasilnya, bukan 1. Nah, sedangkan yang kita inginkan kan 1 ya. Nah, ini kalau 56 fps, tadi kan 56 fps ya, kenapa munculnya 56 sama gitu, berarti dalam 56 frame ditambah 1 ya berarti 56 munculnya gitu dalam 1 detik gitu teman-teman. Mudah-mudahan paham ya. Kalau teman-teman ini emang agak susah, buat saya juga susah ngejelasinnya, nanti mungkin teman-teman juga agak susah mencernanya. Jadi mungkin teman-teman bisa pelan-pelan mencerna dulu. Kalau misalnya masih belum paham, bisa diulang lagi videonya. Kalau misalnya masih belum paham, nanti bisa tanyain ke saya. Oke? Jadi kurang lebih ilustrasinya gitu. Kenapa tadi nilainya munculnya 56 ketika 56 fps. Saya ilustrasiin pakai fps yang lebih kecil, yaitu 4 fps. Dan kalau 4 fps nanti munculnya jadi 4 di sininya. Gitu ya. Kenapa munculnya 4 tadi saya udah jelasin. Gitu. Nah, terus gimana dong? Kan kita pengennya 1. Nah, sedangkan ini kan hasilnya jadi 4. Nah, jadi gimana caranya biar ketika di 1 detik ini hasilnya jadi ditambah 1 gitu ya? Nah, jawabannya adalah kita harus tahu waktu setiap frame-nya. Gitu ya. Andaikan waktu setiap frame-nya itu dalam 1 detik itu sama. Kalau sama kan berarti tinggal dibagi 4 ya. 1 dibagi 4 kan 0,25 gitu ya. Jadi di sini 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Kalau kita tambahin kan jadi 1 ya di sini ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, waktu setiap frame itu belum tentu sama. Gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu waktu setiap frame-nya berapa. Ya, mudah-mudahan paham. Kalau enggak, cerna dulu. Ulangi lagi videonya, cerna dulu. Mudah-mudahan bisa paham. Terus, nah untuk mencari waktu setiap frame-nya, sebenarnya di Unity udah menyediakan yang namanya time.deltaTime. Jadi time.deltaTime itu properti atau variabel yang disediain di Unity yang merupakan nilai dari waktu setiap frame-nya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya, kita andaikan waktu frames dalam 1 detiknya itu sama gitu ya, waktu setiap frame-nya, yaitu 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 gitu ya. Walaupun
dengan catatan ya teman-teman, itu belum tentu sama ya waktu frame, cuman kita sekarang biar gampang ngebayanginnya, andaikan waktu antara setiap framenya itu sama, jadi 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 gitu ya. Nah jadi di sini 1 dikali delta time-nya kan tadi kita anggap 0,25 ya, jadi ditambah 1 dikali 0,25 berarti 0,25, terus ditambah 1 kali 0,25 berarti 0,25 ditambah 0,25 berarti 0,5 ya. Terus 0,5 ditambahin 1 dikali 0,25 berarti 0,5 ditambahin 0,25 berarti 0,75. Nah, di sini tambahin lagi sama 1 dikali 0,25 berarti 0,75 ditambah 0,25 jadi 1 ya nilainya ya. Ini sesuai baru. Nah, ini sesuai sama nilai yang kita harapkan gitu. Jadi di 1 detik nilainya 1. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Untuk kita bisa membuat timer gitu ya, kita butuh waktu setiap framenya dulu, dan waktu setiap framenya itu bisa kita dapat dengan menggunakan time.deltaTime kalau di Unity. Nah jadi nanti si timernya tinggal ditambahin aja 1 dikali time.deltaTime gitu. Nanti dalam 1 detik dia hasilnya pasti akan 1. Nah kita akan coba ya di codingannya, kita akan coba pakai time.deltaTime. Nah oke, kita bakal coba di Unity-nya. Jadi kan tadi tinggal ditambahin sama 1 kali .deltaTime ya, time.deltaTime. Nah jadi gini teman-teman cara nulisnya untuk time.deltaTime, yaitu time.deltaTime. Ini bakal dapetin waktu setiap framenya. Nah, teman-teman, di sini ada error ya. Kenapa? Ini katanya dia nggak bisa nge-convert dari float ke in. Jadi sebenarnya time.deltaTime ini nilainya float, sedangkan timer ini tadi kita bikinnya integer. Nah inilah kenapa saya tadi mau buat float gitu ya. Jadi nggak bisa integer kalau kita mau kaliin sama time.deltaTime. Jadi ini kita ganti dulu ke float teman-teman, kayak gini. Nah sekarang udah bisa, udah nggak error lagi karena nilainya udah sama-sama float. Nah ini bakal kita coba di Unity-nya. Ini kita clear dulu ya, terus kita run lagi. Nah sekarang teman-teman bisa lihat sebenarnya ini udah nambah 1 setiap detiknya tuh. Cuman di sini ada nilai pecahannya ya, atau nilai di belakang komanya. Ini bisa kita ilangin teman-teman biar teman-teman bisa lebih enak melihatnya, bisa lebih paham. Nah, gimana cara buat ngilangin komanya? Ini ada banyak cara sebenarnya teman-teman. Cuman saya bakal pakai cara toString. Jadi saya bakal rubah ke string, terus saya potong nilai di belakang komanya. Nah, caranya untuk ngubah ke string, di sininya teman-teman kasih dot toString ya. Nah terus di dalam toStringnya ini, nah di sini ada string format. Jadi formatnya tuh mau berapa angka di belakang koma. Nah di sini saya tulis 0 gitu ya. Nah, ini saya save, saya coba lagi. Sekarang harusnya sih udah nggak ada angka di belakang komanya. Oke, saya coba run lagi. Nah sekarang udah nggak ada angka di belakang komanya ya. Nah di sini kan masih tetap berulang ya, karena memang karena kita jalaninnya di update, terus dia dijalaninnya setiap frame, jadi dia bakal ngulang sebanyak frame ya. Nah tapi kalau teman-teman lihat di sini angkanya udah nambah 1 setiap detiknya tuh ya, 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Tuh ya, jadi ini udah berhasil nambah 1 setiap detiknya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi tujuannya di sini saya mau nunjukin ke teman-teman sebenarnya bahwa kalau fungsi update itu dia diulang bukan setiap detik, tapi setiap frame. Nah, kalau teman-teman mau ngitung satuan waktunya ke detik, teman-teman dikaliin aja sama time.deltaTime. Itu ya.
Jadi kalau mau satuannya detik, teman-teman dikaliin time.delta-time. Tapi kalau teman-teman nggak pakai time.delta-time, nanti satuannya bakal frame. Karena si update ini dia dijalankannya setiap frame, bukan setiap detik. Gitu. Mudah-mudahan bisa paham. Cerna dulu, pelan-pelan aja. Kalau misalnya masih belum paham, bisa rewind videonya, bisa diulangi lagi. Terus kalau masih nggak paham, nanti bisa tanyain ke saya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa paham. Oke teman-teman, jadi kapan kita menggunakan delta time? Tadi udah dibahas ya. Kalau misalnya kita membutuhkan pengukuran atau perhitungan waktu di dalam fungsi update, kita perlu mengalihkannya dengan time.delta-time. Karena fungsi update dia diulangi itu atau dijalankan secara berulangnya itu setiap frame, bukan setiap satuan waktu detik ya. Jadi kalau kita mau ngitung sesuatu dengan satuannya itu satuan detik, contohnya kayak teman-teman misalnya mau bikin timer kayak tadi ya, karena kalau timer itu perhitungan waktu, ya berarti teman-teman harus dikaliin sama time.delta-time. Atau contoh lainnya, misalnya kesini dulu ya, contohnya movement speed, kecepatan berjalan. Nah, kecepatan berjalan itu kan pengukurannya pakai satuan waktu ya, ada pengukuran waktunya gitu dalam menghitung kecepatan bergerak gitu. Nah itu makanya kalau nanti kita mau menghitung kecepatan bergerak di Unity, di fungsi update, nanti kita bisa pakai time.delta-time gitu. Jadi si kecepatannya dikaliin sama time.delta-time. Nah kenapa harus dikaliin sama time.delta-time? Karena kan tadi fungsi update itu dia berulangnya itu setiap frame ya. Nah jadi nanti kalau kita ngitung speednya itu di fungsi update tanpa dikaliin sama time.delta-time, nanti satuan waktunya itu frame, bukan detik. Nah sedangkan setiap komputer frame-nya itu beda-beda kan, tadi FPS-nya itu beda-beda. Nah jadi kecepatannya nanti setiap komputer beda-beda. Kalau FPS-nya di satu komputer yang FPS-nya gede gitu ya, yang cepat, ya berarti si pergerakan orang itu bakal lebih cepat. Tapi kalau di komputernya yang agak lelet atau FPS-nya agak kecil, nanti si kecepatan orangnya jadi lambat gitu kan. Sedangkan kita pengennya nggak kayak gitu ya, kita pengennya di setiap komputer itu sama. Nah makanya butuh perhitungan waktu. Nah karena butuh perhitungan waktu, maka membutuhkan dikalikan dengan time.delta-time, si speednya gitu ya. Regenerasi misalnya, kalau misalnya nanti pemain kita makan health potion biasanya untuk ngisi darah, misalnya ketika dalam berapa detik darahnya akan nambah 20, atau di sini ketika kita minum racun gitu ya di game, maka kita akan kehilangan nyawa 20, sebanyak 20 setiap detiknya. Nah berarti kan di sini berarti di fungsi update-nya kalau nambahin nyawa 20 berarti kan 20 dikali time.delta-time. Atau di sini kalau misalnya ngurangin 20 nyawanya berarti dikurangin 20 dikali time.delta-time. Karena satuannya waktu gitu per detik. Gitu ya, teman-teman, mudah-mudahan paham. Jadi karena si update ini perhitungannya frame, jadi diulangnya setiap frame bukan setiap detik gitu ya. Nah maka kalau teman-teman mau ngitung di dalam fungsi update dan ngitungnya itu ada perhitungan waktu gitu ya, maka teman-teman harus dikalikan sama time.delta-time. Itu ya, mudah-mudahan paham mengenai fungsi update dan juga mengenai frame dan juga mengenai time.delta-time. Oke, next kita akan belajar mengenai variabel-variabel baru di dalam Unity. Jadi di Unity ini nanti ada dua variabel yang baru, yaitu variabel game object dan juga ada variabel vektor. Nah kita belajar dulu variabel game object ya. Nah jadi nanti di Unity itu game object itu ada dua sintaksnya. Yang pertama itu adalah game object yang G-nya itu huruf kapital. Nah ini adalah game object tipe data ya, atau tipe variabel.
atau dia digunakannya lebih umum, cakupannya itu kelas nanti. Nah terus ada juga game objek yang G-nya itu kecil. Nah ini lebih spesifik menunjuk ke suatu objek gitu. Oke, nanti mungkin di sini belum kebayang ya sama teman-teman. Kita bakal coba di VS Code-nya. Oke, kita buat codingan baru. Di sini saya akan buat si subscript. Saya kasih namanya tipe data aja. Teman-teman bebas mau kasih nama apapun. Terus saya buka scriptnya di VS Code. Oke. Nah, jadi tadi kita mau bahas tentang game objek dengan G yang huruf besar dan game objek dengan G yang huruf kecil ya, teman-teman. Nah, tadi saya udah katakan bahwa game objek dengan G-nya huruf besar itu adalah sebuah tipe data atau tipe variabel baru di Unity. Nah, ini sifatnya itu umum. Jadi, nanti kita bisa nunjuk game objek apapun dengan tipe data ini gitu. Atau tipe variabel ini. Ini kita coba ya. Game objek ini private ya, biasa ya kalau misalnya properti atau variabel dalam sebuah kelas, tipenya game objek. Terus di sini saya kasih namanya adalah misalnya objek referensi gitu ya. Nah ini kan kalau kita buat kayak gini dia nggak akan muncul ya di inspektor ya, teman-teman. Oh iya, ini belum dimasukin, sorry. Kita masukin dulu ke kubus ya. Kita coba masukin ke kubus. Oke. Nah, ini kan nggak muncul ya si variabel game object tadi. Yang ini. Nah, gimana cara munculin di sini tadi udah saya jelasin ya. Mau dirubah ke public atau di sininya ditambahin serialize field. Kayak gini ya. Oke, ini saya save. Harusnya muncul di sini. Lagi loading dulu. Nah, ini muncul ya. Nah, di sini teman-teman bisa nge-refer atau bisa nunjuk ke game objek yang ada di game kita. Gitu. Caranya teman-teman bisa tarik ke sini atau teman-teman klik di sini. Nah, di sini bakal muncul nih game objek yang ada di sini. Ini kayak ada cube, ada directional light, ada main camera, ada plane, ada skala kopia ya ini ya, yang tangga ini. Nah, di sini ada game objek juga tapi nggak kelihatan di hierarki. Ini tuh child dari game objeknya si skala kopia ini, dari game objek tangga. Ini kalau kita buka tuh, ini bakal muncul. Gitu. Nah, ini teman-teman, jadi teman-teman bisa paham ya, si game objek dengan G-nya huruf besar itu, dia ini sebuah tipe variabel dan dia ini sifatnya umum. Jadi game objek apapun bisa masuk ke sini. Semua game objek yang ada di game kita bisa masuk ke variabel ini. Dan fungsinya untuk ngereferensiin atau untuk manggil game objek lain ke dalam suatu script. Nah, cara masukin atau cara nge-refer atau cara nunjuk game objeknya itu teman-teman tinggal tarik aja ke sini atau teman-teman bisa pilih dari sini. Ini misalnya saya masukin, saya mau nge-refer objek referensi ini ke objek plane. Itu ya. Jadi tinggal ditarik aja si plane-nya ke sini. Gitu. Gitu teman-teman. Nah, terus ada satu lagi ya tadi ya, game objek dengan huruf G-nya itu kecil. Nah, ini saya bakal bikin di fungsi update ya. Jadi di sini saya bakal tulis game objek dengan huruf kecil. Nah, kalau posisi game objeknya ini ada di depan, game objek dengan G huruf kecilnya ini posisinya ada di depan kayak gini ya. Jadi ditulis pertama. Nah, dia itu nunjuk spesifik ke sebuah game objek yang mempunyai komponen script ini. Nah, ini kan script tipe data ya. Nah, tadi kan script tipe data ini kita masukin jadi komponen dari cube ya. Nah, ini ya. Jadi di cube, jadi kita masukin ke cube ya, komponen script tipe data ini. Nah, jadi kalau kita tulis game objek G-nya kecil di script tipe data, itu artinya dia menunjuk ke game objek yang
menjadikan si tipe data ini sebagai komponennya, atau yaitu tadi kita udah tahu ya, itu adalah objek cube. Nah, jadi game objek yang huruf G-nya kecil, terus disimpannya di depan gini atau ditulis duluan kayak gini, ini tuh nunjuknya ke game objek cube. Nah, terus kita bisa ngakses komponen dari suatu game objek. Nah, jadi kan ini kan nunjuk ke cube ya. Nah, jadi ini bisa kita ambil nih komponen dari objek cube-nya. Kita bisa ngambil transform, atau ngambil cube, atau mesh renderer, atau box collider, atau rigid body, atau bahkan script coba gitu ya, yang tadi kita buat itu bisa diakses. Cara buat ngakses komponennya itu dengan cara dot. Nah, di sini ada get komponen, teman-teman. Nah, cara nulisnya get komponen, kasih kurung siku gini, terus dikasih kurung kayak gini. Ya. Nah, kurung siku ini teman-teman isi dengan nama komponen yang mau teman-teman panggil. Gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini saya mau manggil komponen transform. Ya. Nah, berarti cara manggil komponen transform di sini teman-teman tinggal tulis aja transform. Dan pastikan kalau manggil komponen, nama komponennya itu huruf kapital ya, teman-teman. Kayak gini. Nah, atau misalnya teman-teman mau manggil komponen yang lain ya, misalnya. Misalnya teman-teman mau manggil komponen rigid body. Nah, ini tinggal ganti aja transformnya jadi rigid body. Atau teman-teman mau manggil script yang tadi kita buat, yaitu script coba, bisa juga teman-teman. Tinggal teman-teman tulis aja coba kayak gini. Nanti teman-teman bisa ngakses fungsi atau variabel yang hak aksesnya public di sini. Misalnya kita mau ngakses timer, nanti di sini tinggal tulis aja dot timer. Nah, cuman ini error. Kenapa? Karena timernya itu hak aksesnya private. Tapi kalau kita ganti jadi public di sini, ini kita save. Tadi masih error. Apa ya? Oh, ini harus di-assign teman-teman, karena ini variabel ya. Jadi kalau misalnya kita assign, jadi misalnya kita integer angka gitu ya di sini. Oh, ini karena float, kita ganti lagi jadi float. Nah, ini jadi nggak error lagi. Nah, ini kita bisa ngakses variabel dari atau properti dari kelas lain ya, yang hak aksesnya public. Atau teman-teman juga bisa manggil fungsi yang ada di kelas coba ini gitu. Gitu ya, teman-teman. Cara ngakses komponen, caranya get komponen kayak gini. Terus teman-teman pilih apa yang mau dipanggil dari komponennya. Contohnya di sini saya pakai komponen coba yang tadi kita buat ya, scriptnya. Nah, kita mau ngakses variabel timer, di sini tinggal pilih timer, si variabel yang mau kita panggilnya. Gitu. Gitu ya, caranya tinggal pakai get komponen. Nah, sama juga teman-teman kalau misalnya saya di sini hapus. Terus di sini saya ganti komponen cobanya. Tadi kan kita mengakses komponen coba ya, yang ini. Sekarang kita coba ganti sama transform ya. Nah, misalnya kita mau dapetin si nilai x nya, si posisi dari di nilai si x nya gitu, dari komponen transform si cube ini. Berarti di sini kita panggil dulu komponen transformnya.
Nah, untuk dapetin atribut position dari komponen transformnya cube, kita bisa panggil atribut position kayak gini. Nah, terus kita bisa .x gini untuk manggil di sumbu x nya aja. Nah, terus kita bakal munculin di debug.log. Kayak gini. Ini hurufnya gede harusnya. Kayak gini. Nah, nanti dia bakal bikin log yang isinya itu adalah posisi kubusnya di sumbu x gitu. Nah, kalau teman-teman bingung nih, kayak komponen transform tuh punya variabel apa aja sih yang bisa dipakai, atau punya fungsi apa aja sih yang bisa kita panggil dari komponen transform atau komponen lainnya, teman-teman bisa search aja di Google. Nah, contohnya teman-teman mau cari rigid body ya misalnya, atau transform deh. Tadi kan kita cari transform ya. Nah, teman-teman cari transform unity. Ups, captcha. Oke. Nah, ini teman-teman pilih yang paling atas, biasanya dia dari dokumentasi Unity. Nah, di sini bakal ada muncul banyak teman-teman. Ini ada properti itu variabelnya ya, yang bisa kita pakai. Nah, tadi kita kan pakai position ya. Terus di sini juga ada fungsi-fungsi yang bisa teman-teman pakai gitu. Teman-teman bisa, di sini ada lengkap kok. Kalau kita klik misalnya, ini ada fungsi translate. Nah, di sini ada penjelasannya tuh. Katanya fungsinya untuk menggerakkan objek. Terus di sini ada contoh cara penggunaannya kayak gimana, lengkap gitu ya. Atau tadi kita coba lihat yang position ya. Tadi kan kita pakai position. Nah, di sini dijelasin juga di sini untuk mendapatkan posisi dari objeknya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk nyari tahu ada variabel apa aja yang bisa kita pakai dari suatu komponen, atau fungsi apa aja yang bisa kita panggil, teman-teman bisa search aja di Google. Gitu ya. Ini kita cobain dulu ya. Jadi ini kan kita game object ya. Game object dengan G kecil itu kan spesifik, dia nunjuk ke game object di mana si script ini dijadiin komponen gitu ya. Nah, di mana si tipe data ini kan jadi komponen dari cube ya tadi. Nah, berarti game object ini nunjuk ke cube. Nah, terus di sini ada get komponen. Artinya kita itu manggil komponen dari kubus. Nah, di sini ada kurung siku, di dalam kurung sikunya itu adalah nama dari komponennya. Di sini kita tulis transform, berarti kita manggil komponen transform ya yang ada di cube, yaitu yang ini. Nah, terus kita panggil posisinya. Variabel posisi ini atau variabel-variabel dari komponen ini bisa teman-teman search di Google, ada apa aja. Kayak tadi ya cara searchnya. Terus saya panggil di sumbu X nya gitu, jadi posisi di sumbu X nya. Nah, ini kalau saya save, terus saya run, terus saya lihat di konsolnya karena kita buat log. Oke, sorry, di sini ada yang script cobanya masih aktif ya, jadi timernya masih keluar juga di lognya. Kita nonaktifin dulu, kita run lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini posisinya 1,837607. Ini sama posisinya kayak di komponen transform dari cube ya, di sumbu X-nya 1,837607. Gitu ya, teman-teman. Jadi cara buat manggil game object teman-teman udah paham caranya. Ada dua, yaitu bisa nge-refer ke semua game object atau game object lain. Caranya pakai G besar, jadiin tipe variabel, terus teman-teman buat variabelnya. Nanti teman-teman tinggal tunjuk variabelnya mau yang mana. Teman-teman bisa tunjuk dari sini, diklik, terus teman-teman pilih, atau teman-teman bisa tarik game object yang mau teman-teman tunjuk ke variabelnya gitu. Atau di sini juga ada game object dengan G huruf kecil. Ini menunjuk spesifik. Kalau dia ditaruhnya, ditulisnya di depan gitu ya, kayak gini, ditulis duluan, berarti dia nunjuk ke game object di mana dia jadiin si script ini sebagai tipe datanya. Sebagai komponennya. Nah, di sini komponen tipe data dia
kita taruh di komponennya dari si kubus. Berarti game object ini nunjuk ke game object kubus gitu. Terus ada get komponen ini teman-teman udah bisa ya cara manggil komponen. Caranya pakai get komponen ini. Terus dalam kurung sikunya teman-teman tinggal tulis komponen apa yang mau teman-teman panggil. Nah, atribut dari komponennya atau properti dari komponennya atau variabel dari komponennya atau fungsi dari komponennya yang mau teman-teman panggil itu teman-teman bisa search di internet. Gitu ya. Caranya tadi saya udah ajarin. Oke, ini untuk game objek yang kubus ya. Kita coba munculin yang objek referensi ini. Ini kita coba matiin dulu. Ini kita clear. Nah, kalau kita pakainya yang objek referensi, harusnya dia manggil komponen transformnya punya si objek referensi ini. Yaitu tadi kita masukin si plane ya. Nanti harusnya munculnya posisi dari X dari si plane. Nah, di sini minus 0,281208. Coba kita run ya, benar nggak? Nah, ini benar ya, sama ya. Gitu. Jadi ini munculin posisi X-nya dari si plane. Gitu. Ya, teman-teman paham ya mengenai game objek, yaitu game objek dengan G-nya huruf besar dan game objek dengan G-nya itu huruf kecil. Itu ya, yang tadi. Oke teman-teman, pertama ini bisa lebih disingkat lagi ya. Ini info aja buat teman-teman. Nah, untuk game get komponen transform, untuk kita manggil komponen transform. Oke, sebelumnya gini. Jadi kan untuk manggil komponen itu harus pakai get komponen gini ya teman-teman. Terus kurung siku. Di dalam kurung sikunya teman-teman tulisin komponen apa yang mau dipanggil ya. Itu harus kayak gitu manggil komponen. Nah, tapi ada pengecualian buat satu komponen, yaitu komponen transform. Karena komponen transform ini ada di setiap game objek ya, teman-teman. Tuh, dia bakal ada di setiap game objek si transform ini. Jadi, untuk manggil komponen transform itu ada cara cepatnya atau cara singkatnya. Teman-teman gak usah pakai get komponen, bisa, yaitu tinggal tulis aja transform kayak gini. Nah, ini juga bisa teman-teman. Untuk ini khusus untuk manggil komponen transform ya. Dia bisa disingkat kayak gini. Nah, terus ini bisa lebih disingkat lagi teman-teman. Kalau kita nge-refernya ke game objek yang G-nya kecil, yaitu game objek di mana si script ini berada sebagai komponennya, yaitu misalnya komponen kubus ya. Kalau di sini kasusnya berarti, nah game objeknya bisa teman-teman hapus. Jadi untuk manggil komponennya bisa langsung seperti ini gitu. Transform.position.x. Ini udah otomatis dia ngasih tahu kalau transformnya ini punya si kubus gitu. Jadi nggak usah kita tulis game objeknya lagi di depan. Nah, untuk manggil komponen yang lainnya juga sama, teman-teman, nggak usah ditulis game objeknya, bisa langsung get komponen kayak gini. Terus di sini teman-teman isi sama komponennya, misalnya rigid body. Gitu. Terus di sini panggil aja fungsinya, misalnya add force. Kayak gitu, teman-teman. Paham ya? Jadi untuk manggil komponen di game objek, dimana si game objek itu punya tipe data ini atau script ini sebagai komponennya, itu bisa disingkat kayak gini ya, langsung gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi teman-teman, itu caranya untuk manggil komponen dan juga manggil game objek ke dalam script. Oke, selanjutnya kita akan belajar tipe data yang lain, yaitu tipe data vektor. Ini juga tipe data yang baru di Unity. Nah, di sini ada dua tipe data vektor, yaitu ada tipe vektor 2 dan juga ada tipe vektor 3. Jadi tipe vektor ini isinya itu adalah nilai-nilai koordinat. Nah, di sini kalau vektor 2 itu berarti isinya itu nilai koordinat x dan juga nilai y. Kalau di vektor 3 berarti ada 3 nilai ya, karena 3 dimensi, ada x, y, dan juga ada z. Nah, biasanya nanti tipe-tipe ini tuh
digunakan untuk menentukan posisi dari objek yang ada di video game kita di Unity. Nah, contohnya yang menentukan posisi itu seperti pergerakan pemain atau pergerakan objek, itu kan membutuhkan penentuan posisi ya. Berarti dia menggunakan tipe vector tree. Nah, ini kita skip dulu. Nah, di sini untuk membuat vector tree gitu ya. Jadi untuk mengisikan nilai ke dalam vector tree, caranya adalah teman-teman tulis dulu vector tree. Terus ini tipe datanya ya, tipe datanya vector tree, terus nama variabelnya apa, terus sama dengan new, terus tulis vector tree, terus kurung, di dalam kurungnya nanti teman-teman tuliskan nilai x nya berapa, y nya berapa, z nya berapa gitu ya. Nanti ini bakal kita coba di codingannya, jadi jangan khawatir kalau masih bingung. Nah, terus di sini ada operasi vektor. Jadi vektor itu bisa dioperasikan nilainya. Jadi si vektor ini bisa kita kalikan dengan suatu nilai atau dengan suatu vektor lagi. Nah, misalnya ini kita kalikan dengan 2 ya. Jadi nanti setiap nilai x, y, z nya itu dikalikan dengan 2. Misalnya 1,0,1, berarti kalau dikalikan dengan 2 nanti hasil vektornya adalah 2,0,2 gitu ya. Nah, dibagikan juga kurang lebih sama. Di sini 2,2,0 dibagikan dengan 2, berarti setiap sumbu koordinatnya itu dibagi dengan 2. Di sini 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1, 0 bagi 2, 0. Nah, vektor juga bisa ditambahkan dan juga bisa dikurangi, tapi untuk pertambahan dan pengurangan itu harus dilakukan dengan sesama vektor. Gitu ya. Jadi kalau vektor tree berarti harus ditambah atau dikurang dengan vektor tree lagi. Nah, cara nambahnya kurang lebih sama. Jadi yang x ditambahkan dengan x, yang y ditambahkan dengan y, yang z ditambahkan dengan z. Untuk pengurangan juga kurang lebih sama. Nah, di dalam Unity sebenarnya sudah disediakan variabel vektor maksudnya ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa langsung akses. Contohnya di sini ada back, jadi teman-teman tinggal tulis vector tree.back gitu ya. Nanti itu artinya berarti teman-teman membuat variabel vector tree yang nilainya itu seperti ini. Terus ada juga vector tree.down, terus ada vector tree.forward dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri aja nanti di sini. Gitu. Nah, jadi kalau nanti muncul misalnya ada vector tree.1 gitu ya di codingan, itu jangan bingung. Itu artinya berarti vektornya itu nilainya itu 1,1,1 gitu ya. Oke, kita coba di codingannya langsung, teman-teman. Jadi pertama kita bakal bikin dulu variabel vektor ya. Kita akan buat serialized field biar kita bisa lihat nilainya di inspektor, jadi teman-teman bisa lebih paham. Jadi untuk buat variabel vektor, kita seperti biasa, kita tulis dulu tipe variabelnya. Di sini vector tree yang bakal kita pakai. Terus namanya mungkin saya akan buat vektor kayak gini. Nah, ini kalau kita lihat di Unity-nya nanti bakal muncul. Masih loading. Nah, ini kita bakal pilih cube. Nah, di sini muncul ya variabel vektor yang tadi kita buat serialized field. Di sini di inspektornya kelihatan bahwa nilainya itu ada x, ada y, ada z ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk mengisikan nilai si vektor ini, teman-teman bisa pakai inspektor atau teman-teman juga bisa pakai cara yang tadi yang saya jelaskan di PowerPoint. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman mau isiin vektornya, ini nggak usah ditulisin lagi tipenya ya, karena kita udah buat variabelnya. Jadi kita langsung aja tulis nama variabelnya kayak gini, vektor sama dengan. Nah, ini karena si vector tree ini sebenarnya tipenya itu objek, jadi kita harus instansiasi. Kita ketik new kayak gini, terus kita ketik vector tree kayak gini, terus kurung. Nah, di dalamnya kita isiin sama nilainya, kita mau berapa gitu, di x, di y, sama di z nya mau berapa. Misalnya di x nya saya mau isiin 1, di y nya saya mau isiin 6,
dan di Z-nya saya mau isiin 3 gitu ya. Ini kalau saya save, saya coba debug.log ya, biar teman-teman bisa lihat nilainya di log. Saya isiin vektor gitu ya, yang saya munculin lognya. Saya save, terus saya coba run di Unity. Nah, ini bisa teman-teman lihat nilai yang dimunculin di lognya 163. Nilai X-nya 1, nilai Y-nya 6, nilai Z-nya 3. Ini sama yang kita isiin tadi. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa paham mengenai vektor. Oke, lalu materi terakhir adalah user input. Nah, sebelum kita bahas user inputnya, kita bahas dulu alat-alat input yang bisa dipakai. Ini udah dijelasin ya, kayaknya nggak perlu dijelasin lagi. Jadi bisa pakai mouse, bisa pakai gamepad, bisa pakai keyboard, atau bisa juga pakai touch. Ini paling yang saya bakal sampein ke teman-teman, paling saya bakal sampein yang pakai mouse dan juga keyboard. Jadi untuk gamepad, untuk touch, atau misalnya untuk controller yang lain atau input yang lain, teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Oke. Nah, kemudian untuk user input sendiri, jadi user input ini kita itu mendeteksi input dari user di gamenya. Tadi ya, input yang dideteksinya itu bisa keyboard, bisa mouse, atau bisa gamepad, atau bisa touch. Nah, terus setelah dideteksi, kita juga menentukan aksi apa yang dilakukan ketika user menekan input tersebut. Contohnya, kalau di game itu biasanya kalau kita pencet escape di keyboard, nanti aksinya itu akan pause si gamenya. Terus kalau usernya itu menekan tombol W atau A atau S atau D, maka karakter di gamenya akan jalan, misalnya akan bergerak. Atau juga misalnya di game itu kalau usernya menekan tombol spasi, maka karakternya akan melompat. Nah, itu ya contoh dari user input. Jadi dia mendeteksi apa yang ditekan oleh user, tombol apa yang ditekan oleh user, atau input apa yang ditekan oleh user. Nah, lalu kita tentukan aksi yang akan dilakukan setelah user menekan tombol tersebut, gitu ya. Oke, untuk user input kita akan langsung coba aja di Unity. Nah, untuk membuat user input, kita akan membuat script baru. Caranya seperti biasa ya, teman-teman udah pada tahu. Klik kanan di sini, terus create, terus pilih yang sisa script. Terus kita kasih nama, misalnya user input. Teman-teman bebas sebenarnya mau kasih nama apa aja boleh. Biasain kalau nulis script awalnya huruf kapital ya, karena nama script itu dia mewakilkan nama kelas juga kan. Jadi bagusnya sih hurufnya kapital gitu. Kayak gini. Nah, terus kita buka scriptnya, klik 2 kali. Oke. Nah, di sini untuk mengimplementasikan user input di Unity. Nah, kalau misalnya kita ingin mendeteksi input dari user, kita harus mendeteksi secara terus-menerus ya. Jadi kita harus terus-menerus mendeteksi user, berulang kali gitu ya, dideteksi apakah user menekan suatu tombol atau enggak. Nah, karena dia berulang terus dideteksi, maka kita biasanya menggunakan pendeteksian input itu ada di fungsi update, karena fungsi update diulang terus gitu ya. Jadi karena fungsi update-nya diulang terus, nanti dia ngedeteksi atau ngecek input dari usernya juga berulang kali gitu ya, karena memang harus berulang kali untuk mendeteksi atau ngecek inputan dari user gitu. Nah, untuk mendeteksi inputan dari user, teman-teman bisa pakai ketik input kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini input ini interface dari input system ya. Nah, terus kita ketik dot kayak gini. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada get axis, ada get button, ada get joystick, ada get key, terus ada get mouse. Ini macam-macam inputnya, bisa teman-teman eksplorasi sendiri lah ya. Apa itu
get axis, apa itu get button, apa itu get key, apa itu get mouse. Nah, cuman di sini saya bakal ngebahas yang get key dulu. Jadi mungkin di sini saya akan membahas cuman dua, yaitu get key dan get axis. Sisanya mungkin teman-teman bisa explore sendiri. Nah, sekarang kita bakal coba yang get key dulu ya. Jadi get key ini untuk mendeteksi apakah user itu menekan atau memencet suatu tombol dari keyboard kita, atau mouse kita juga bisa pakai get key ini. Jadi mouse dan keyboard ya untuk get key ya. Nah, untuk yang lainnya teman-teman silakan eksplorasi sendiri. Oke, saya coba pakai yang get key dulu. Ini untuk mendeteksi mouse dan juga untuk mendeteksi keyboard ya. Nah, terus karena ini get key ini fungsi, jadi kita bikin kurung kayak gini. Nah, kalau kita baca ya di sini fungsinya itu ternyata tipenya boolean. Jadi dia akan mengembalikan atau menghasilkan nilai boolean. Jadi sebelum ke sana ya, teman-teman kita lihat dulu parameternya. Parameternya di sini keycode. Nah, untuk mendapatkan keycode ini tuh sebenarnya apa ya? Tombolnya, tombol keyboard atau tombol mouse-nya yang mau kita deteksi. Jadi apakah kita mau mendeteksi tombol spasi atau tombol escape, nanti kita tuliskan di sini di dalam parameternya. Nah, untuk menuliskan tombol mana yang mau kita deteksi, caranya kita bisa ketik keycode begini ya, terus teman-teman ketik dot gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau autocomplete-nya jalan, di sini ada beberapa rekomendasi tombol-tombol yang bisa kita deteksi. Di sini ada escape, ada exclaim itu tanda seru, terus ada F, ada F1, dan masih banyak lagi ya teman-teman di sini. Tuh. Ini bahkan ada joystick button. Ada huruf juga, alphanumeric, ada mouse, dan pokoknya ini tombol-tombol keyboard dan juga tombol-tombol mouse. Ternyata tadi joystick juga ada ya, bisa kita deteksi pakai get key ini. Nah, kita coba akan deteksi spasi ya. Di sini saya akan ketik space kayak gini. Nah, jadi ini tuh artinya kita akan mendeteksi apakah user menekan tombol spasi atau tidak. Itu ya. Nah, kalau kita lihat tadi fungsi get key ini dia tipenya boolean. Jadi dia mengembalikan nilai boolean, true or false. Nah, dia akan mengembalikan nilai true ketika user menekan tombol yang kita definisikan ini. Nah, kalau di sini kan kita definisikannya spasi ya. Nah, jadi dia akan mengembalikan nilai true kalau kita menekan tombol spasi. Gitu. Ya, tapi sebaliknya dia akan bernilai false kalau kita tidak menekan tombol spasi. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nah, ini biar kita bisa lihat ya nilainya true atau false-nya, kita bakal buat log di sini. Jadi kita bakal munculin di log. Oke, keluarin. Terus ini kita ketik debug.log. Kayak gini. Jadi nanti kita bakal munculin nilai input get key ini apakah true atau false ya. Tadi kan kalau kita tekan tombol yang didefinisiin, di sini yang didefinisiin adalah spasi, maka akan memunculkan nilai true ya. Nah, kalau kita nggak tekan tombolnya, nanti akan memunculkan nilai false. Gitu ya. Ini coba saya save, terus kita bakal coba di Unity-nya. Kita siap-siap di konsol buat lihat lognya. Ya, sorry, sebelumnya kita udah bikin script tipe data ya. Kita juga ngedebug.log. Jadi kita nonaktifin dulu biar nggak muncul di konsol. Nah, di sini tipe datanya kita matiin ya, tadi yang script tipe data, supaya nggak muncul di debug.log-nya. Terus jangan lupa, karena user input ini belum kita masukkan ke sini, kita masukkan. Nah, ini kita masukkan ke game objeknya, kita jadiin komponen dari game objeknya. Ini bebas aja teman-teman, pilih salah satu, mau cube, mau plane, atau mau apapun itu. Ini untuk coba-coba aja. Kalau saya masukinnya ke cube,
teman-teman ingat bisa masukin ke hierarki sini, bisa ke scene, ke objeknya langsung, atau bisa ke inspektor ya. Oke, saya coba masukin lewat hierarki ya, ke cube gini. Oke, ini udah masuk, berarti kalau kita jalanin scriptnya bakal jalan. Kalau kita cek di konsol, kita run. Nah, teman-teman bisa lihat di konsolnya lognya itu munculnya false, yaitu nilai dari si input.getKey ini ya. Nah, ini kenapa false? Karena saya nggak mencet tombol spasi ya. Di sini kan kalau kita mencet tombol spasi nilainya bakal true. Nah, di sini karena saya nggak mencet tombol spasi, jadi nilainya false. Nah, coba sekarang saya tekan spasi ya. Nah, teman-teman bisa lihat false-nya berubah jadi true karena kita memencet tombol spasi ya. Jadi si nilai yang input.getKey tadi sekarang berubah, mengembalikan nilainya dari false jadi true gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa paham. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita pencet si spasinya, dia akan mengembalikan nilai true. Kalau kita nggak pencet, dia akan mengembalikan nilai false gitu. Nah, untuk getKey sendiri ini ada macam-macam teman-teman. Jadi untuk .getKey ini ada getKey, ada getKey down, ada getKey up. Oke, dan ini beda-beda teman-teman. Kalau getKey, dia akan mengembalikan nilai true-nya ketika kita menekan. Jadi kita hold, kita tahan si tombolnya, gitu ya. Jadi si tombolnya nggak cuman dipencet, tapi ketika kita tahan dia bakal ngembaliin nilai true, gitu. Kita hold, dia akan ngembaliin nilai true. Oke. Nah, kalau getKey down, dia akan mengembalikan nilai true-nya ketika kita pencet tombolnya. Oke, jadi ketika kita pencet. Kalau tadi getKey itu kan ketika kita tahan dia akan mengembalikan nilai true ya. Kalau getKey down itu ketika kita pencet dia akan mengembalikan nilai true. Gitu. Jadi nggak perlu ditahan, dia udah mengembalikan nilai true gitu. Dan kalau misalnya getKey kan tadi ketika kita tahan, maka nilainya akan true terus-terusan gitu ya yang muncul ya di lognya ya. Kalau getKey down itu walaupun kita tahan, dia muncul true-nya hanya sekali. Nanti mungkin kita coba ya biar lebih paham ya. Nah, terus di bawahnya di sini ada getKey up. Nah, ini kebalikan dari getKey down. Kalau getKey down itu tadi ketika kita memencet tombolnya akan mengembalikan nilai true. Nah, kalau getKey up ini dia akan mengembalikan nilai true kalau tombolnya kita lepas. Gitu ya. Jadi kalau getKey down itu mah ketika kita memencet tombolnya. Kalau getKey up mah ketika kita lepas tombolnya. Gitu. Oke, kita coba ya. Tadi kan getKey udah ya. Kalau getKey kan tadi ketika kita pencet. Kita coba lagi ya. Nah, kalau kita pencet, nah teman-teman bisa lihat ya. Ini saya masih pencet, dia nilainya true terus ya. Karena memang kalau kita pencet, kita tahan, kita hold gitu ya, maka nilainya akan mengembalikan nilai true gitu. Oke, ini untuk getKey ya. Kita clear. Terus saya ganti getKey-nya jadi getKey down. Di Unity-nya saya jalanin lagi. Nah, ini saya coba tekan, terus saya coba pause. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tadi saya tekan tombol spasinya tapi tetap false. Karena kalau getKey down ini dia akan bernilai true ketika kita mencet aja. Jadi setelah dia true, dia bakal false lagi gitu. Walaupun kita tekan si spasinya, karena dia akan mengembalikan nilai true-nya hanya ketika kita menekan atau memencet tombol spasinya, bukan ditekan atau di hold gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, nah ini ada nilai true-nya ya, 1 ya. Ini tadi ketika kita memencet si spasinya. Nah, tapi setelah itu walaupun kita tekan si spasinya, dia kembali nilainya menjadi false. Gitu ya bedanya. Jadi kalau tadi mah ketika kita pencet dia akan terus nilainya true gitu ya. Kalau untuk yang getKey. Nah, kalau untuk yang getKey down dia akan true-nya itu hanya ketika kita memencet tombol spasinya. Walaupun kita tekan tombol spasinya, dia akan kembali nilainya menjadi false gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan paham mengenai apa bedanya dari getKey dan juga getKey down.
Terus ada satu lagi teman-teman untuk get key tadi ya. Selain ada get key dan juga ada get key down, di sini ada get key up. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang tadi get key down. Bedanya, kalau get key down itu dia true-nya itu ketika kita memencet tombolnya. Nah, kalau get key up ini kebalikannya. Dia akan bernilai true ketika kita melepaskan tombolnya, gitu ya. Ini saya akan coba. Ini kita stop dulu, ini kita clear. Nah, ini kita tadi udah ganti jadi get key up ya. Kita save, terus kita run lagi. Ini saya pencet spasinya terus saya lepas ya. Nah, kalau kita pause, ini agak susah nyari true-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini true-nya itu ketika tadi saya ngelepas si spasinya, gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya bingung, ini saya coba perjelas. Ini saya coba collapse ya. Kalau collapse ini tuh artinya dia tuh bakal misahin yang false sama yang true gitu ya. Saya coba play lagi. Nah, di sini nilainya false ya, karena saya belum pencet. Terus ketika saya pencet juga nilainya masih false ya untuk yang get key up. Terus kalau saya lepas, tuh dia nilainya true gitu ya. Kalau saya pencet lagi, dia masih false. Kalau saya lepas, tuh true-nya dia nambah satu lagi gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau untuk yang get key up itu, dia akan bernilai true ketika kita melepaskan tombolnya. Ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham mungkin bisa diulangi lagi videonya. Oke, terus yang terakhir teman-teman, untuk mendeteksi input itu ada satu fungsi lagi. Oh ya, cuman sebelum ke sana teman-teman, jadi teman-teman mudah-mudahan udah paham ya. Kalau input.getKey ini akan mengembalikan nilai boolean true atau false. Jadi kalau get key, jadi ada 3 ya tadi, ada get key, ada get key down, ada get key up. Jadi kalau get key itu dia akan mengembalikan nilai true ketika kita menekan di hold gitu ya si tombolnya. Terus ada get key down itu ketika kita pencet gitu ya si tombolnya. Dan juga ada get key up itu ketika kita lepaskan si tombolnya. Nah, karena dia mengembalikan nilainya boolean true or false, biasanya nanti untuk mendeteksi dan juga memberikan aksinya itu biasanya dibuat if. Jadi biasanya nanti contohnya di sini if misalnya kita mau ngedeteksi apakah dia menekan tombol escape atau enggak ya. Jadi input dot get key down ya, kita pakai yang get key down aja biar cuma dipencet nggak ditekan gitu ya, nggak di hold. Terus key code-nya karena kita tadi mau escape, jadi kita tulis di sini key code.escape gitu. Oh ya, sorry, ini if. Nah, terus di dalam if-nya itu teman-teman kasih aksi yang bakal dilakukan gitu. Nah, misalkan kalau misalnya teman-teman mau buat ketika escape muncul menu pause ya, teman-teman munculin menu pause di dalam if ini gitu ya. Nah, tapi karena kita belum belajar UI, jadi kita bakal coba pakai debug.log aja ya. Jadi di sini saya bakal munculin debug.log. Misalnya muncul menu pause ya. Ini saya coba save. Terus saya coba ke Unity-nya, ini coba clear, collapse-nya saya coba matiin juga. Clear. Terus tadi udah di-save kan? Oke, udah. Terus saya coba run lagi. Nah, jadi kalau saya pencet escape, nah ini muncul menu pause gitu ya. Saya pencet escape, muncul menu pause gitu ya. Jadi biasanya karena ini dia mengembalikan nilainya boolean true atau false, jadi biasanya suka dijadiin kondisi dari if gitu. Nah, nanti di dalam if-nya dikasih aksi yang bakal dilakukan setelah user menekan tombol tersebut gitu. Itu aplikasi dari si input.getKey ini.
Nah, terus ada satu fungsi lagi selain input.getKey. Kita kembali lagi ke debug.log dulu ya. Nah, ada satu fungsi lagi teman-teman, namanya itu input.getAxis. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi getKey, di sini ada getAxis. Nah, bedanya apa? Kalau tadi getKey itu dia mengembalikannya nilainya boolean ya, true atau false. Nah, di sini dia mengembalikan nilainya itu float kalau getAxis. Jadi angka gitu ya. Nah, ini biar lebih jelas mungkin kita coba aja. Nah, di sini ada string axis name ya, parameternya. Jadi nama aksisnya teman-teman tulis, nama aksis yang mau dideteksinya. Nah, misalnya di sini saya tulis horizontal. Nah, nama aksis horizontal ini dari mana? Teman-teman bisa cek di Unity-nya. Ini coba saya clear dulu. Oke. Di Unity-nya teman-teman bisa cek di edit. Terus teman-teman cek di project setting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa pilihan. Teman-teman pilih yang input. Nah, di sini teman-teman lihat ada pilihan axis. Gitu ya, ini bisa teman-teman klik untuk dilihat isinya apa aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa input. Ada beberapa axis ya yang bisa teman-teman pakai. Nah, axis ini tuh punya nama. Nah, nama yang tadi itu teman-teman horizontal itu saya dapetin dari sini gitu. Nah, jadi teman-teman nanti namanya bisa vertikal, terus bisa fire 1 dan lain sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, kalau misalnya kita cek yang horizontal misalnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada negatif button sama ada positif button. Terus di sini juga ada alternatifnya gitu ya. Jadi negatif button tuh bisa left, bisa A. Positif button tuh bisa right, bisa D gitu ya, maksud dari alternatif button tuh. Nah, untuk left dan right ini maksudnya left itu panah kiri ya di keyboard ya, untuk right itu panah kanan gitu. Nah, di sini kan ada negatif button sama positif button. Maksudnya apa? Di sini saya bakal coba liatin. Teman-teman ingetin ya, kalau negatif button tuh bisa left, bisa A. Kalau positif button itu bisa right, bisa D ya. Nah, ini bakal saya coba di Unity-nya. Tadi kan kita udah buat ya. Di sini input.getAxis horizontal kita munculin di log ya. Jadi nilainya nanti bakal float, nilainya bakal angka, bukan boolean. Ini bakal saya coba run. Oke, nah ini nilainya 0 teman-teman. Jadi kalau misalnya input.getAxis ini tombolnya itu nggak ditekan, maka dia akan mengembalikan nilai 0 gitu. Kalau tadi kan akan mengembalikan nilai false ya kalau yang getKey. Nah, kalau getAxis ini dia akan mengembalikan nilai 0. Oke. Nah, tadi kan ada positif button sama negatif button ya. Maksudnya itu apa? Nah, tadi kan negatif button itu A atau panah ke kiri ya. Saya coba pencet A ya. Nah, teman-teman bisa lihat nilainya negatif 1. Nah, jadi maksudnya negatif button itu ketika negatif buttonnya dipencet, maka akan mengembalikan nilai negatif 1 atau kurang dari 0 ya, nilainya negatif. Oke, saya lepas lagi, nanti akan balik lagi ke 0. Nah, kalau saya pencet D atau positif button ya, tadi kan positif buttonnya itu D atau panah kanan ya. Nah, kalau saya pencet positif button, di sini saya pencet D, maka nilainya itu akan bernilai positif 1. Input.getAxisnya akan mengembalikan nilai positif 1. Nah, jadi maksudnya itu kalau negatif buttonnya dipencet, maka akan mengembalikan nilai negatif 1 kayak gini. Kalau positif buttonnya dipencet, maka akan mengembalikan nilai positif 1. Atau kalau kita tidak memencet apapun, maka akan bernilai 0. Gitu maksudnya teman-teman. Nah, terus maksudnya apa? Jadi apa perbedaan antara input.getKey dan input.getAxis? Kan ya udah, kalau ada input.getKey kenapa nggak kita pakai input.getKey aja gitu ya? Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya apa perbedaan aplikasinya gitu atau implementasinya. Nah, pertama, kemarin saya dapat informasi juga dari Kang Fahmi Izudin, katanya input.getAxis ini dia lebih portable gitu, atau lebih apa ya?
lebih cross platform. Jadi kalau teman-teman ngembangin ngembangin buat PC gitu ya, buat Microsoft Windows misalnya gamenya, nah terus teman-teman juga buat untuk Android, nah teman-teman nggak perlu banyak perubahan gitu ya, teman-teman tinggal ganti aja di input setting tadi ya, yang tadi di edit project setting. Nah di input settingnya ini tinggal teman-teman ganti horizontalnya sama apa, vertikalnya sama apa gitu, jadi lebih cross platform gitu ya. Nah terus yang kedua, input.getAxis ini biasanya sih suka saya pakai buat gerakin pemain gitu, gerakin karakter gitu. Nah atau pokoknya yang emang inputnya menggunakan aksis ya, atau sumbu gitu, jadi ada negatif sama positifnya, biasanya saya pakai getAxis. Contohnya tadi ya, untuk gerakin pemain, sama biasanya untuk gerakin kamera juga saya biasanya pakai input.getAxis. Ya, kita cobain ya, biar teman-teman lebih paham. Saya bakal cobain ngegerakin si kubusnya pakai input.getAxis. Ya. Nah kalau tadi yang pakai input.getKey kan pakai if ya. Nah kalau input.getAxis ini nggak akan saya pakai if gitu ya implementasinya. Jadi misalnya saya mau gerakin si kubusnya. Jadi kan ini udah ada di game object kubus ya, si komponen user inputnya. Jadi tinggal kita tulis game object seperti ini. Atau teman-teman nggak usah ditulis game objectnya, bisa disingkat kan waktu tadi ya kita udah belajar. Jadi kita langsung aja get komponen transform kayak gini. Dan ini juga sebenarnya bisa disingkat ya, kita coba singkat lagi ya. Jadi transform aja ya. Kalau transform kan bisa disingkat kayak gini, nggak usah pakai get komponen. Terus kita bisa pakai fungsi yang namanya translate. Nah kalau teman-teman lihat, translate itu fungsinya dia buat ngegerakin si objeknya kayak gini. Nah di sini saya akan buat dulu variabel. Saya buat serialize field private. Saya buat speednya itu saya bakal pakai float speed. Saya kasih nilai defaultnya mungkin 4 kali ya, speednya 4. Terus di dalam translate nya X ya, sumbu X ya. Ntar kita coba lihat tuh ke Unity nya. Oke, pertama rigid body-nya saya mau nonaktifin dulu biar dia nggak jatuh ke bawah. Terus sumbu X itu ke yang horizontal, sumbu Z dia yang vertikal ya, yang ke depan ke belakangnya ya. Atau kita gerakin yang horizontal aja lah ya, kita nggak usah pakai yang vertikal. Jadi teman-teman, kalau pakai input.getAxis horizontal untuk ngegerakin si pemainnya ke kiri dan ke kanan, itu nggak perlu pakai if, tinggal ditranslate, terus di dalamnya tinggal bikin kayak gini aja, input.getAxis horizontal tuh, nanti dia bisa gerak ke kiri dan ke kanan. Oh ya, jangan lupa dikaliin sama speednya, terus dikaliin juga sama time.delta_time supaya dia satuannya waktu, bukan frame. Kalau frame nanti dia bakal beda-beda dong setiap komputer tuh ya, jadi harus dikaliin sama time.delta_time. Untuk Y-nya 0, untuk Z-nya juga karena kita nggak mau gerakin ke depan sama ke belakang, kita 0. Tapi kalau teman-teman mau gerakin ke depan ke belakang, bisa pakai input.getAxis vertikal. Oke, udah kayak gini. Ini contoh penggunaannya. Nah, jadi kita nggak usah pakai if, kita langsung aja tulis kayak gini, karena dia bakal otomatis ya. Kalau dia nilainya kita pencet A, negatif button, dia bakal jadi min si nilainya. Nanti si nilai pergerakan di X-nya jadi min, jadi ke kiri gitu si karakternya. Dan sedangkan kalau kita pencet D kan positif ya, nanti dia hasilnya jadi positif 1. Kalau dikaliin kan nanti hasilnya jadi positif, nanti berarti pergerakan itu ke kanan gitu. Oke, saya save dulu. Saya coba jalanin di sini. Ini saya coba clear dulu. Oke, oh iya, kalau float jangan lupa pakai F ya. Di sini ya. Ini saya coba clear. Oke, kita coba run. Ups, kameranya terlalu bawah, kita ke atasin dikit. Sini. Kita coba run lagi. Kita gerakin. Nah, ini ya. Kayak gini.
Jadi nggak usah pakai if tadi implementasinya. Kalau kita pakai input.getAxis gitu ya, kalau untuk pergerakan menggerakin objek pakai translate tuh tinggal tulis aja input.getAxis horizontal, nanti dia kan otomatis tuh kalau kita pencet A dia bakal negatif nanti hasilnya, jadi geraknya juga bakal ke kiri. Kalau kita pencet D positif, nanti geraknya bakal ke kanan gitu ya karena positif. Gitu teman-teman, mudah-mudahan bisa paham ya. Kalau nggak paham nanti bisa ditanyain aja atau bisa nonton lagi videonya nyampe paham. Oke, mungkin itu untuk input. Jadi input ada dua, ada get key, ada get axis. Implementasinya teman-teman bisa lihat tadi, input.getKey biasanya pakai if ya, terus dalam if-nya itu nanti ditulis aksinya apa. Nah kalau input.getAxis ini kelebihannya dia bisa cross platform. Tadi tinggal diganti aja di project settingan inputnya. Terus selain itu biasanya juga saya gunain ini untuk pergerakan pemain karakter, atau juga biasanya digunakan untuk pergerakan kamera tuh ya. Oke, mungkin itu sih, ini materi yang terakhir dari materi review ini adalah materi input. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan di materi review ini. Udah kepanjangan juga sih, udah sekitar sejam lebih, mau hampir 2 jam malah. Jadi nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan sungkan-sungkan ditanyain ke saya. Kalau ada yang mau request gitu ya, Kak tolong buatin video ini dong, jelasin tentang ini, boleh request aja ke saya, jangan sungkan-sungkan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di video materi review kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman materinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, sampai jumpa.